Pemirsa, suara keresahan akan kondisi hukum dan demokrasi kembali disuarakan para akademisi dan aktivis hukum. Mereka bahkan menyuarakan pembentukan pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat dinilai penting manakala lembaga negara tidak serius mengadili dan menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar hukum dan juga etika di negeri ini. Kami akan membahas lengkapnya bersama dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, ada Wuri Handayani, dan juga ada pengamat politik Profesor Ikrar Nusabakti. Bu Wuri, selamat pagi. Prof. Ikrar, selamat pagi. Selamat pagi, Valens. Pagi, Prof. Bu Wuri, saya mau ke Bu Wuri terlebih dahulu. Bu Wuri, sebenarnya apa alasan dari gerakan kampus menggugat UGM ini sampai UGM harus turun gunung, Bu Wuri? Baik, terima kasih Mbak Valen. Selamat pagi Pak Ikrar. Jadi seperti yang sudah tadi dipaparkan di dalam berita bahwa keresahan kami itu bukan hanya sekali ini saja, tapi sudah berlangsung cukup lama. Tadi juga sudah ditampilkan bagaimana di tanggal 31 Januari itu kita menyuarakan bahwa ada banyak hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara negara terkait dengan berbagai keresahan-keresahan yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian kawan-kawan yang diwakili oleh Mas Uceng, kemudian Bang Ferry dan juga Mbak Bivitri juga sudah mencoba mengkompilasi hal-hal yang menjadi keresahan selama ini melalui dirty votes, dan itu pun tidak merubah apa yang kami desakkan pada saat kita melakukan petisi Balairung. Nah, oleh sebab itu dengan selesainya pemilu ini yang masih menyisakan banyak pekerjaan dan juga kecurangan-kecurangan, maka kami menginisiasi untuk mengadakan gerakan moral yang kemarin kami suarakan di 12 Maret itu dengan harapan bahwa semua pihak itu bisa melakukan kerja-kerja untuk mengingatkan pemerintah terkait dengan peran-peran mereka masing-masing. Jadi media juga punya peran dalam hal ini, dari partai politik itu juga diminta untuk fokus pada gerakan-gerakan sebagai oposisi, sementara dari legislatif juga sudah melakukan kerja-kerja untuk menggaungkan yang kita sebut dengan hak angket. Lalu apa peran dari akademisi? Nah, oleh karena itu kemarin kita itu berkumpul bersama, menggerakkan, menyuarakan hati nurani kami untuk bisa mengingatkan kepada semua pihak bahwa ada banyak hal yang harus kita lakukan. Baik. Itu kira-kira gambarnya. Nah, Bu Wuri, tercetus juga yang disebut dengan pengadilan rakyat. Apa maksudnya dan siapa yang mau diadili di dalam pengadilan rakyat? Oke, baik. Saya ingin menyampaikan bahwa saya bukan ahli hukum, saya ahli tata kelola atau governance ya, di mana saya melihat berdasarkan perspektif dari keilmuan saya bahwa ada tata kelola dari negara ini yang sudah tidak sesuai dengan koridornya, di mana hukum sudah mulai dipermainkan, tidak ada akuntabilitas, partisipasi masyarakat itu hampir semuanya dibungkam. Nah, ini yang kemudian saya melihat bahwa ada pilar-pilar itu yang sudah tidak sesuai dengan koridor. Nah, ketika hukum dan semua tatanan atau pilar dalam governance itu tidak bisa diandalkan untuk mengarahkan negara ini, maka tentu saja ada alternatif yang kemarin diusulkan oleh Bang Zainal Muchtar untuk melakukan pengadilan rakyat. Nah, seperti apa dan bagaimana prosesnya, saya pikir kawan-kawan dari hukum, Fakultas Hukum itu yang bisa memberikan klarifikasi bagaimana proses ini nanti akan dijalankan. Baik. Tetapi kalau kita lihat di media, itu sudah pernah dilakukan pengadilan rakyat ini untuk kasus PKI tahun 65 yang dilakukan di Belanda ya, pada Ibu, tahun 2015. Ya. Oke. Coba kita tanya ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, tadi disampaikan Ibu Wuri sebagai perwakilan dari kalangan akademisi dari UGM, sudah tidak ada akuntabilitas, partisipasi masyarakat dibungkam, pilar di dalam pemerintahan tidak bisa diandalkan. Perlu ada pengadilan rakyat? Ya, ini lagi-lagi ya, saya juga seperti Bu Wuri ya, saya bukan ahli hukum, tapi kebetulan berteman dengan teman-teman ahli hukum ya, termasuk Uceng yang ada di UGM itu.
dan Ferry Amsari juga teman saya, Mbak Bibit juga itu teman saya juga ya. Jadi kita sering diskusi ya, kira-kira apa yang akan menjadi langkah selanjutnya. Dan terus terang ya, saya sebagai pribadi ya, dan juga pernah menjadi orang kampus, pernah menjadi pengajar juga di kampus, dan saya terus terang salut ya kepada teman-teman di UGM ya alumni, maksud saya alma maternya Presiden Jokowi sendiri ya, yang terus terang ya itu justru menjadi motor penggerak ya, atau bila dikatakan ujung tombak dari berbagai gerakan kampus tersebut ya, bukan cuma yang misalnya melalui para guru besar dan pengajar universitasnya itu menyatakan pertama kali ya mengenai persoalan etika politik, moral politik ya dan sebagainya ya, tapi sekarang mengenai pengadilan rakyat ya, semalam kebetulan saya juga bertemu dengan Mas Ferry Amsari ya di sebuah acara itu, dan beliau juga menjelaskan bahwa kami juga akan melakukan pengadilan rakyat ya. Saya pikir cuma di kampus UGM aja, dan ini akan menyebar ya. Jadi gerakan-gerakan ini dari kampus ke kampus akan menyebar kembali ya, karena kita tahu hari ini misalnya ya teman-teman yang berada di Jakarta, Bogor dan juga Tangerang ya itu akan melakukan suatu pertemuan ya di kampus UI Salemba ya, di ruang Emery kalau nggak salah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan Anda tahu ya, FKUI atau lapangan di depan FKUI itu adalah lapangan dari pergerakan rakyat ya, baik itu pada peristiwa menjelang 65 ya, kemudian juga pada saat 78 dan kemudian 98 kemarin ya. Jadi di sini menunjukkan betapa kalau dulu yang lebih banyak bergerak itu adalah mahasiswa, sekarang bukan cuma mahasiswa ya, tapi dosen dan guru besarnya itu juga ikut turun tangan ya. Jadi ini suatu hal yang sangat menarik ya. Karena memang tidak ada lagi apa-apa hal yang kemudian bisa didengarkan atau kemudian dilaksanakan oleh negara begitu kan. Kecuali mengatakan bahwa ini kan kehendak rakyat, ini kan biar rakyat yang memilih ya. Padahal tidak sedikit persoalan-persoalan yang terjadi di Republik ini yang tidak ditangani secara baik ya. Baik, jadi kalau menurut Prof. Ikrar, ini tidak hanya lagi mahasiswa saja, tapi juga akademisi, guru-guru besar turun semuanya untuk menyuarakan aspirasinya. Tapi sebelumnya Muldoko sempat menyebutkan kalau kita sebenarnya negara hukum, kita punya mekanismenya, ada KPU dan Bawaslu, tidak bisa diselesaikan dengan cara jalanan. Pak Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya juga masih bersama dosen di UGM, ada Wuri Handayani, dan juga ada pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Saya mau ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, tadi Anda sudah jelaskan mengapa ini penting, tidak hanya mahasiswa tapi juga para guru besar. Tapi pada saat Muldoko mengatakan ini cara jalanan, kita punya mekanismenya, ada KPU dan Bawaslu kalau mau mengurusi kecurangan pemilu. Sekarang begini, Mbak Valen Spatsi sebagai seorang anchor ya, tiap hari ya Anda pasti membaca berita ataupun kemudian menyampaikan berita ataupun mendengar berita ya, itu bagaimana ya persoalan demokrasi ini makin merosot gitu kan, dan juga Anda juga melihat juga bagaimana ini autokrasi personal ya, jadi pemerintahan yang menuju pada autokrasi personal itu makin lama makin kuat ya. Jadi ini bukan cuma persoalan yang sudah diutarakan berkali-kali ya. Dan terus terang ya, saya sedikit ingin menyanjung dulu Mbak Muri ini ya. Anda bisa bayangkan seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, yang biasanya itu lebih ketat bicara mengenai ekonomi pembangunan, ketat mengenai bicara mengenai bagaimana pembangunan ekonomi ke depan, bagaimana pendapatan rakyat ke depan ya. Tapi sekarang beliau tahu persis bahwa yang namanya ekonomi itu tidak mungkin bisa berjalan kalau politiknya nggak benar, kalau kemudian juga hukumnya nggak benar gitu kan. Jadi kalau orang-orang ekonom seperti Mbak Wuri aja juga ikut turun tangan ya, itu menunjukkan bahwa memang benar nggak beres di sini. Ini bukan cuma persoalan kemerosotan demokrasi di Indonesia yang semakin hari semakin buruk ya, walaupun terus terang kita masih lebih baik lah ya dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara yang menggunakan autokrasi penuh gitu kan. Tapi yang jelas
kita bangsa Indonesia tuh melihat bahwa mengapa kok di usia kita yang 26 tahun reformasi itu keadaan politik bukannya makin membaik tapi malah makin memburuk. Pemilunya itu juga bukan makin membaik malah makin memburuk. Dan Anda tahu KPU itu malah bukannya menjalankan tugasnya dengan baik tapi malah tiap kali selalu dipanggil oleh DKPP dan kemudian juga DKPP juga berkali-kali menjatuhkan sanksi, misalnya sanksi keras terakhir, sanksi berat terakhir, tapi juga nggak ada sanksi-sanksi tersebut, begitu kan? Demikian juga Bawaslu. Anda lihat dari awal teman-teman dari Perludem itu juga sudah melihat bahwa ini lembaga-lembaga pemilu ini ya, baik itu Bawaslu, KPU dan sebagainya itu kampanye akan menjadi suatu institusi yang terburuk dalam sejarah pemilihan umum di era reformasi ini. Ada kekecewaan juga ya Prof ya, yang Anda sampaikan untuk KPU, dan ada kekecewaan juga yang disampaikan Prof Ikrar untuk KPU dan Bawaslu, banyak sanksinya tapi kita belum lihat sanksinya, implementasinya bagaimana. Tapi Bu Wuri, pada saat Prof Ikrar mengatakan banyak yang tidak beres di sini, berarti apakah sudah ada kekompakan antara kampus-kampus untuk menggulirkan yang namanya pengadilan rakyat ini, atau ini masih hanya di kalangan UGM saja? Baik, terima kasih Mbak Valen. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa ini akan terus bergulir gitu ya. Hari ini tidak hanya di UI tapi juga di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jam 2 nanti kawan-kawan juga akan menyerukan hal yang sama. Nah, saya pikir bahwa gerakan ini menunjukkan bahwa ada semacam keresahan bersama yang dirasakan oleh semua pihak, terutama akademia, untuk menyuarakan semacam keresahan-keresahan. Nah, apa yang disampaikan itu kan merupakan satu red flag ya, satu indikasi gitu bahwa lembaga-lembaga yang seharusnya menjalankan fungsinya itu tidak berfungsi. Nah, apa yang kita usulkan atau yang diusulkan terutama oleh Mas Ujeng kemarin itu sebenarnya lebih awal mungkin lebih mengingatkan ya bahwa ini loh ada persoalan-persoalan yang kalau tidak bisa diselesaikan secara formal maka non formal yang akan berjalan, dan itu kami yakin sekali dengan kekuatan-kekuatan non formal semacam ini. Lalu apakah hanya cukup berhenti di sini saja? Saya yakin tidak, bahwa kami pun juga merencanakan untuk melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan diskusi-diskusi dan juga mungkin pagelaran-pagelaran seni juga yang sama, tujuannya adalah menyuarakan bahwa ada ketidakbenaran, ada keresahan, ada kesalahan yang harus diluruskan gitu. Baik, terakhir saya mau ke Prof Ikrar. Prof Ikrar, pada saat ada muncul wacana untuk muncul lagi pengadilan rakyat ini, kemudian kita ingat Indonesia 1965 ya terkait dengan pengadilan rakyat ini, apakah indikator situasinya itu dengan keresahan yang muncul dan kita suarakan hari ini, apakah itu menyerupai pada saat itu sampai muncul pengadilan rakyat di hari ini? Ya, begini Mbak Valens ya. Kalau kita lihat ya, gerakan dari kampus ini ya, karena ini bulan Ramadan ya, itu memang tidak menyatu. Ya, maksud saya tidak menyatu itu tidak misalnya yang tadinya rencananya akan ada di Jogja ya, kenapa dipusatkan di Jogja ya, karena memang Jogja itu adalah termasuk pusat pendidikan di Indonesia ya, dan juga Universitas Gadjah Mada itu juga termasuk universitas tertua di Republik Indonesia, dan juga dosen dan guru besarnya itu adalah misalnya pencetus pertama dari gerakan kesadaran para guru besar dan juga dosen. Tapi kalau Anda lihat tadi Bu Wuri sudah menjelaskan ya bahwa ini juga akan terjadi di berbagai kampus ya, dan ini akan meluas ya di kampus-kampus lain di seluruh Indonesia, dan ini yang kemudian ingin menyuarakan ya hal-hal yang boleh dikatakan yang tidak bisa dilakukan oleh suatu lembaga-lembaga yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan pemilu itu sendiri ya. Biar bagaimanapun ya, persoalan pemilu itu bukan cuma persoalan KPU, bukan cuma persoalan Bawaslu,
tapi juga persoalan pelaksana atau pimpinan negara ya. Dan Anda juga sampai sekarang ya Mbak Valen, Anda juga masih lihat ya bagaimana partai-partai politik ya masih ada yang terus menyanjung-nyanjung baik itu anak ataupun menantu presiden ya yang akan dimajukan untuk pilkada ke depannya. Dan lagi-lagi kalimat yang dipakai adalah ini keinginan rakyat, ini terserah rakyat, ini terserah pilihan rakyat. Walaupun kita tahu persis ya bahwa ini sudah melenceng dari reformasi 98 itu sendiri ya. Misalnya mengenai bagaimana difungsi ABRI itu harus dihentikan sejak 98. Bagaimana KKN itu juga berhenti dan ini terus berjalan. Dan kayaknya mereka itu tidak mendengarkan suara-suara dari kaum reformis yang dulu bergerak 98. Jadi dan juga saya kutip ya Prof ya, saya kutip kalau seandainya pemilu ini bukan hanya urusan KPU dan Bawaslu saja, tapi juga ikut urusan pimpinan tertinggi negara. Terima kasih Prof Ikrar Nusa Bakti, terima kasih Ibu Wuri Handayani sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.